Salam saudara-saudara. Ini bisa satu lagi dinaikin lagi ya. Karena suara saya agak serak, bisa dinaikin lagi, dikit lagi. Iya, cukup. Oke. Salam semuanya. Apa kabar? Ya, bagi yang belum kenal, nama saya Intan. Biasanya saya di ibadah sekolah minggu dan youth pastor, tapi hari ini saya ada di sini bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri saya sendiri ya. Sebenarnya ini masih gemetar loh. Jadi dikasih taunya untuk khotbah itu baru minggu kemarin. Di minggu kemarin terus saya bilang, Pak Gem kok dadakan? Ya Tuhan ini gimana cari bahannya dalam waktu seminggu. Dan 4 hari belakangan ini saya tidak bisa tidur. Karena merenung di kaki Tuhan gitu loh, mempelajari firman Tuhan sampai tahu apa yang harus Tuhan sampaikan pada kita hari ini. Jadi kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Kita beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, ini gak jauh berbeda sama semua isi nubuatan yang tadi. Tuhan itu luar biasa ya. Dia berbicara gitu, dia berbicara di tempat ini dan selalu isi suaranya itu tidak pernah lepas dari firman. Dan waktu saya dengar isi nubuatannya kok sama firman Tuhan yang hari ini yang sudah saya siapkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat yang pertama kali jangan kaget ya kalau misalnya ibadah di tempat ini tuh rame karena hadirat Tuhan ya. Roh Kudus tidak dibatasi di tempat ini. Kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Apa Tuhan bilang di sini? Yaitu rancangan damai sejahtera. Kita yakin nggak atas setiap apapun yang kita hadapi hari ini, mau itu titik tersulit pun itu adalah ada rancangan damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Amin. Walaupun hari ini kamu buka isi dompetmu cuma foto masih SD, foto pasangannya, foto mantannya yang nggak kesampaian. Tapi ingat satu hal, Tuhan bilang apa? Di dalam kesukaranmu Aku ada untuk membuktikan aku Bapamu yang kekal. Tidak pernah dia sangkal firman-Nya bahwa rancangan damai sejahtera itu terjadi di dalam kita. Amin. Amin. Di titik terendahmu kau bisa bilang, kenapa aku gak punya fasilitas, kenapa aku gak punya materi seperti orang yang berkecukupan. Kenapa puluhan tahun hidupku hanya begini-begini saja, isi dompetnya warna hijau, paling tinggi biru, mau merah ya udah sablon sendiri. Jangan salah, bukan 1-2 tahun ngalaminnya, berpuluh-puluh tahun. Sanggup nggak ngejalaninnya? Tapi percaya masa depanku indah di dalam tangan Tuhan. Karena masa depanku tidak terletak pada apa yang aku punya saat ini. Kalau yang kau punya saat ini hanya misalnya penderitaan dan kau seakan-akan dunia bilang engkau nggak punya masa depan yang cerah, itu salah. Yang kau punya penderitaan, lewat penderitaan itu engkau didewasakan untuk semakin seperti Kristus. Benar nggak? Ayub, dia penuh fasilitas. Amin. Dia penuh kebahagiaan, amin. Firman Tuhan mencatat dia adalah orang yang saleh pada zamannya, benar? Ada di sini yang dicatat Tuhan namanya di Alkitab sebagai orang yang saleh. Angkat tangan. Ada yang di sini. Salaman Pak. Ada nggak? Misalnya Rizka sebagai orang yang saleh, belum ada kan? Tapi di sana udah ada. Firman Tuhan mengatakan itu Ayub, orang yang saleh pada zamannya, keren. Kalau namamu hari ini ada di Alkitab itu aku hancungin jempol. Terkenal bro, benar nggak? Terkenal.
Tapi apa yang dia alami? Dia udah dapat semuanya kan? Seakan-akan seperti masa depan yang indah, rancangan damai sejahtera. Nggak ada yang salah dalam diri Ayub. Tiba-tiba semuanya habis, bablas. Bahkan anak grup Ayub, ya waktu retret, angkat tangan. Ya, coba dulu, gimana gerakan grup Ayub? Gimana? Garuk-garuk tangan kan? Ketika semuanya diambil, sampai dia garuk-garuk lukanya sendiri. Bahkan istrinya bilang, udah kutuki aja Tuhanmu. Kutuki aja Tuhanmu. Di situ dia mempertanyakan Tuhan. Saat aku menderita, di mana rancangan damai sejahtera-Mu bagiku? Benar kan? Saat kita menderita, saat kita nggak punya apa-apa, saat doamu berpuluh-puluh tahun nggak dijawab, ada kita masih mikir itu ada rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kita? Ada. Apakah ada kita mikir itu ada damai sejahtera yang Tuhan berikan sama kita? Kebanyakan dari kita mikirnya kalau Tuhan kejam banget ya. Seakan-akan gak adil. Udah jadi Kristen dari lahir, udah persepuluhan, bukan persepuluhan lagi, persebelasan. Jadi dilebihin dikit 1%. Kenapa nggak ketawa ya? Nah, tapi apa? Yang ada doanya ya gitu-gitu aja, kayak stuck di situ loh. Tuhan, aku ingin kesembuhan, tapi faktanya masih sakit. Tuhan, aku pengen dapat pasangan hidup, tapi faktanya masih jomblo. Tuhan, aku pengen punya anak, faktanya anak orang yang nongol. Jangan sedih ya. Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi ya ada apa? Bukan 0, menurut kita 0, tapi menurut Tuhan itulah yang terbaik buat kamu. Karena lewat itu kamu jadi kenal Tuhan. Waktu Ayub mengalami penderitaan, akhirnya dia ngomel juga kan ke Tuhan kan? Sama kayak kita, sekali mengalami penderitaan, oh kuat, bersama Tuhan aku kuat. Udah tiup coba, udah bernubuat, baca roh kuat. Besoknya ada penderitaan lagi, masih kuat. Besoknya dapat penderitaan lagi, oh masih kuat. Besoknya ada alami penderitaan lagi, udah. Tuhan di mana? Tuhan di mana Tuhan? Kok aku ngalamin ini? Kalau Engkau sayang, di mana pembelaanmu? Iya kan? Jujur kan? Kita ngalamin itu. Tapi Tuhan bilang tadi apa? Waktu nubuatan. Percaya nggak engkau sama aku? Tuhan tuh nggak pernah ngebimbing kita ke jalan yang celaka, yang jahat. Nggak pernah. Walaupun menurut kita itu ada jalan yang celaka, nggak pernah. Saya mau ini kasih satu ayat yang baru aja saya dapat tadi. Kita buka di, ya ayatnya kayak gini. Kalau kamu jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Ini baru aja ya. Ada yang tahu? Kalau tangan Tuhan menopang kita, kalau kita jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, karena baru aja. Ada yang tahu? Ya? Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 24. Ya. Mulai dari ayat yang 23 dulu ya. Mazmur 37 mulai dari ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan
Iya benar. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 37 Mas Bro. Ayat 24. 23. Mulai dari ayat 23 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus. Mazmur 37 ayat 24. Terus. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Tahu nggak kalau jatuh itu apa? Saya minta tolong, kalau dia boleh ke depan. Gini, ya sini. Jadi kalau jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Ini ibarat kita gitu. Ibarat kita. Ini ibarat kita, ini kita jalan ke sana kemari menurut pemikiran kita benar, kita lakukan ini itu yang menurut kita benar, asumsi kita benar, tapi belum tentu benar. Tapi tahu nggak? Setiap kali kita jalan, kami ikutin saya ya. Setiap kali kita jalan, ya. Tuhan itu seperti itu ngejagain. Dia tahu kamu lagi melakukan kesalahan, tapi dia tidak meninggalkanmu. Dia tahu apa yang kamu lakukan itu ada fatal, tapi dia tidak membiarkanmu sampai jatuh. Kamu yang jalan. Gini. Kesini. Bisa arti? Bisa. Dijagain. Dia tahu kita lagi mengecewakan hatinya, tidak dibiarkan lepas sendirian. Sampai engkau masuk kebinasaan, tidak. Apapun yang kau lakukan, entah itu mengecewakan hati Tuhan, dia siap sedia. Nak, kembali padaku. Nak, kembali padaku. Aku rindu mendekapmu. Supaya engkau tidak terjatuh. Dan saat kau mengambil keputusan yang salah, tangannya siap. Jangan sampai tergeletak. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita, setiap kali kita berjalan sesuai keinginan diri kita sendiri, itu kita menikmatinya. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan asumsi sendiri, gue bikin ini aja. Kalau misalnya gue bikin ini, barangkali hidup gue makmur segala macam. Tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Kita bergerak sendiri. Dan Tuhan tahu itu salah. Dan Tuhan tidak bisa memberkati ketika kita keluar dari jalan yang benar. Ketika Tuhan tidak memberkati langkah kita, kita bilang, Tuhan kejam, di mana kasih-Mu? Katanya kau Bapa yang baik. Omong kosong. Kalau kau Bapa yang baik, kenapa kau tidak jawab doaku? Sampai di situ, di titik itu. Apakah Tuhan kecewa sama kita? Apa dia sakit hati sama kita? Yang jawab DJ. Serius. Kalau Mami Oya sebagai orang tua, dia melimpahkan kasih sayangnya oleh out sama Aci, sama Asyang. Udah semuanya dikasih. Bahkan kalau perlu nyawa juga demi anak ini, anak berdua masa depannya cerah, benar? Udah dikasih semuanya. Tapi yang ada, misalnya Asyang pergi dari rumah, Mami aku gak suka begini, aku mintanya mobil Ford, aku gak suka Honda. Terus pas, wah amin. Mami perasaannya gimana Mi? Udah semua cinta Mami dikasih ke Asyang dan Aci, hancur. Tapi Tuhan belum, Tuhan tidak hancur. Dia masih melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Sampai Yuyu pada itu balik lagi ke jalannya Tuhan. Sampai kamu semua itu menikmati cintanya Tuhan. Sampai kita semua itu ngerti, Dia itu Bapa yang baik yang ngejagain kita. Kadang kita suka berpikir Tuhan itu jahat. Kenapa penantianku bertahun-tahun tidak dijawab? Kenapa yang ada hanya penderitaan-penderitaan?
Masa iya isi pokok doanya sama 2004, 2025, bahkan waktu 2020, bukan 2010 sampai sekarang isi doanya sama. Waduh, komplain kita. Kayak Tuhan itu di mana? Udah pernah dengar firman kan? Aku Bapamu yang baik ya tidak akan memberikan ular pada anaknya yang meminta roti. Tapi seringkali ketika permohonan kita tidak diwujudkan Tuhan, kita langsung mikir, kau beri aku ular, aku minta roti. Kasih aku penderitaan yang tidak bisa aku tahan. Seluruh isi hidupku hanya isinya permohonan doa untuk kesejahteraanku. Tapi tidak ada di dalam isi hidupku untuk kesejahteraan. Ironis kan? Kita selalu nuntut kesejahteraan kita, tapi kita nggak sadar. Sayang nggak kita sama Tuhan? Yakin nggak Tuhan sayang sama kita hari ini? Tapi sakitnya masih ada loh. Deritanya masih ada. Permohonan doanya masih banyak. Belum dikabulkan Tuhan. Masih yakin Dia baik sama kamu? Yakin nggak ragu? Tidak ada intervensi di sini. Tapi kan sepenuhnya yakin gitu loh. Sampai saya ingat satu ayat ini di Habakuk. Habakuk 3. Kita buka dari Habakuk. Habakuk itu perjanjian lama ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Iya. Terus? Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, keren gak? Keren. Ini ayat kayak gini. Sekalipun apa yang aku doakan tidak engkau wujudkan, sekalipun ini dibilang apa? Pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga. Kalau pohon ara itu, buah pohon ara itu ada di dalam bunganya. Jadi kalau pohon ara tidak berbunga, artinya tidak menghasilkan buah. Kalau pohon ara tidak menghasilkan buah, nggak ada yang bisa dimakan. Karena pada zaman dulu itu, tahu nggak, pohon ara itu tumbuh itu. Jadi kalau misalnya kamu jadi pelancong gitu ya, jadi musafir, melakukan perjalanan jauh, itu di sepanjang padang gurun itu akan timbul pohon ara. Jadi kalau kamu capek melakukan perjalanan jauh di padang gurun, makanan kamu itu pohon ara. Betul. Gitu. Karena kan zaman dulu belum ada Tupperware gitu kan ya. Nah, belum ada. Jadi ya ada pohon ara. Tapi kalau misalnya pohon aranya tidak berbunga, buah pohon ara itu ada di dalam bunganya. Jadi kalau tidak berbunga berarti nggak ada buah yang bisa kamu makan. Jadi ketika kamu melakukan perjalanan jauh dan tidak ada yang bisa kamu makan apa? Angin. Ya kan? Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau. Lembu sapi dan tidak ada lembu sapi, tidak ada makanan. Apa yang kamu butuhkan saat ini tidak ada. Tidak disuplai sama Tuhan. Tapi Habakuk bilang apa? Di ayat selanjutnya. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini luar biasa loh. Susah loh sampai ke tahap ini.
Apa yang kamu gumulkan bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak dijawab. Tapi kamu bilang, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun orang lain udah punya apa? Mobil segala macam. Nah, aku naik angkot, tingko, busway. Bertahun-tahun kayak gitu. Tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Bersorak-sorai dalam Allah menyelamatkan aku. Yang lain takarannya udah sukses secara materi, benar kan? Udah punya mobil ini, pengen punya mobil yang ganti lagi. Nggak apa-apa kalau Tuhan beri, puji Tuhan. Tapi kita apa? Boro-boro senia. Adanya itu tuh yang warna putih sama biru, tahu kan? Yang pakai tap kartu. Nah itu saya sering naik itu tuh, gratis soalnya. Yang punya mobil bengong apa sih? Jacqueline kok. Coba Pak Gom sekali-sekali kita ajak ngajakin kok ya. Kali aja muat. Ini firman Tuhan. Harus serius. Orang lain apa? Bajunya udah keren-keren. Ya kita bajunya. Minggu kemarin ini, minggu besok ini lagi. Ini tahu nggak? Udah 7 tahun dari umur Kai 3 tahun ini nih. Ada fotonya waktu saya ngajar Kai sekolah minggu. Keren. Walaupun pakai baju itu aja, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Jangan minder, bajumu itu aja, asal hatimu jangan itu aja. Amen. Itu masalahnya. Hatimu nggak berubah buat Tuhan, baru kau pantas minder. Sepatunya dari zaman kapan? Ini aja, nggak apa-apa. Nanti Joshua beliin yang bagus. Bapaknya ada amin nggak? Enggak. Nggak punya materi, handphonenya begitu-gitu aja, Android jadul. Puji Tuhan. Yang penting bisa jadi kesaksian buat orang lain, bagi-bagi firman. Daripada handphonenya mahal-mahal, ngutang sana sini. Jadi sanduan kan. Yang kita cari itu bukan kenyamanan dunia. Bukan berarti saya bilang tidak boleh nyaman sama di dunia. Kau dapat fasilitas sama Tuhan, puji Tuhan. Ini ya, jangan salah ya. Kalau misalnya orang yang punya rumah kontrak. Yang punya rumah kontrak. Misalnya Bu Ati masih punya rumah kontrak. Sementara Lina udah punya rumah sendiri. Pertanyaannya, apa Tuhan jahat sama Bu Ati dan Tuhan baik sama Lina? Enggak kan? Jangan takarkan kebaikan Tuhan itu berdasarkan apa yang kamu mau dari Tuhan. Kamu maunya dapat materi. Orang lain udah dapat materi, kamu enggak. Dan kamu merasa Tuhan itu enggak adil. Nah itu salah. Karena kamu mendasarkan kebaikan Tuhan hanya berdasarkan apa yang kamu mau dari Tuhan. Ketika apa yang kamu mau dikabulkan Tuhan, kamu bilang Tuhan itu baik. Ketika apa yang kamu gumulkan tidak dijawab Tuhan, kamu bilang Tuhan itu tidak perhatian. Dia itu meninggalkan, nah ini salah. Jangan takar kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh kamu. Ingat itu. Ya kalau orang lain punya rumah mewah, itu bagian dia. Bukan berarti Tuhan jahat sama kita dan Tuhan baik sama dia. Enggak. Apa kalau misalnya selama ini saya masih kontrak, itu artinya Tuhan jahat sama saya? Enggak kan? Enggak. Ada orang yang sakit, sekali berdoa langsung sembuh.
yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Nah ini masih dalam kondisi begitu aja. Udah didoain masih begitu-gitu aja. Pertanyaannya, apa Tuhan baik untuk yang sudah disembuhkan dan Tuhan tidak baik sama yang belum disembuhkan? Enggak kan? Sama yang belum disembuhkan Tuhan pun baik. Amin. Karena itu ada alat untuk mendewasakan. Bukan Tuhan jahat. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Hari ini sebenarnya judul khotbahnya adalah pengharapan orang beriman. Amin. Sebagai orang beriman, kita itu punya pengharapan, ya kan? Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Sekarang kita belajar dulu definisi iman. Tapi saya senang loh. Karena mulai sekarang Pak Agam kalau saya khotbah nggak lihat-lihat jam lagi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengharapan orang beriman. Judul khotbah hari ini adalah pengharapan orang beriman. Kita belajar dulu definisi iman. Definisi iman artinya pengertian iman. Iman dalam bahasa Yunaninya memakai kata pistis. Di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, iman. Ini tolong perhatikan, jangan digabung. Ini satu-satu dulu. Iman, jadi stop, titik. Itu pakai kata pistis. Pistis artinya percaya, kepercayaan. Kepercayaan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya apa? Apa itu percaya? Apa itu pistis? Pistis di sini artinya kepercayaan yang berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu, landasannya harus berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita mengimani sesuatu bukan berdasarkan kebenaran, itu bukan iman. Jadi kalau misalnya saya imani, misalnya besok Rizka jatuh, wah itu bukan iman. Itu bukan iman, itu perkataan kutuk. Saya imani, yang itu nanti jadi pacar saya. Padahal dia beragama seberang atau punya orang lain, ya itu kan bukan iman. Jangan sembarangan iman. Apa itu iman? Ngerti nggak iman itu apa? Iman itu tidak pernah lepas dari kebenaran. Jadi kalau kamu makan cabai terus, asam lambung, makan cabai terus nggak apa-apa, iman apanya? Nggak tahu asam lambung, minum kopi, nggak apa-apa, iman. Besok tulis di grup. Dukung doa. Kita tahu makanan nggak semua makanan, tapi kan kita tahu kan keadaan tubuh kita tuh kayak gimana, benar? Udah tahu tubuhnya kayak gimana, iman. Yang penting iman. Iman apanya? Bikin rusak tubuh Tuhan, benar? Udah tahu itu dilarang karena tubuhmu tidak bisa meresponnya. Sikat atas dasar iman. Orang lain sikat atas dasar cinta. Kalau kita atas dasar iman, terus kata Tuhan, patok. Salah. Itu bikin sakit hatiku. Kau merusak anugerah yang sudah aku berikan. Ku beri kesempatan untuk hidup, memuliakanku. Yang kau lakukan, kotori tubuhmu dan kepuasanmu sampai asam lambung dan batuk nggak berhenti. Apa lagi? Kolesterol.
semua kita sebut di sini. Habis itu apa? Pas Natalan bertobat. Itu enak loh momen yang saya tunggu itu Natalan. Seluruh orang Kristen di seluruh penjuru dunia tiba-tiba bertobat. Ironis kan? Ironis kan? Kalau udah masanya baru bertobat. Apalagi kalau musim-musim perayaan Kristen tuh. Nah ini, Jumat Agung. Itu adalah hari kita pada nangis-nangis. Kalau nggak nangis nggak afdol. Gak puas banget gitu loh. Kalau Jumat Agung tuh nangis. Hari Sabtunya bikin Tuhan nangis. Hari Minggunya hari kebangkitan. Baru bertobat lagi. Tunggu hari kebangkitan dulu baru bertobat. Ya kalau ada kesempatan. Kalau enggak, terhilang. Udah deh. Cukup deh. Hidup semena-mena. Cukup lukai hati Tuhan. Walaupun ya, misalnya Tuhan saat ini bilang, aku masih kuat nak untuk menanggung semua penyiksaan yang daripadamu. Walaupun misalnya saat ini Tuhan katakan seperti itu. Tapi ada hati gak kita sama perasaan Tuhan? Kayak orang lagi cintanya tuh dikhianati. Kalau misalnya di sini Pagem punya istri, Pugem. Kalau misalnya tolak dan Yesus, Bugem mengkhianati itu kan sakit banget ya Pagem. Gak usah jauh-jauh deh. Baru pacaran aja, siapa yang di sini rela dikhianati? Angkat tangan. Biar yang cewek-cewek siap mengkhianati. Ya gak usah jauh-jauh, gak usah pernikahan. Baru pacaran aja dikhianati udah kesel banget, benar gak? Apalagi Tuhan. Pernah gak sih ngerasain dikhianati? Gak usah hubungan pacaran ya, hubungan pertemanan. Kita udah baik banget gitu sama orang, tapi dianya nikam kita dari belakang, itu rasanya sakit banget gitu. Pernah gak kita ngerasain Tuhan itu perasaannya gimana? Saat kita tuh berpaling dari jalannya Tuhan, cuma untuk kepuasan diri sendiri, itu rasanya sakit banget. Pengharapan orang beriman. Iman itu kepercayaan, keyakinan yang didasari dari kebenaran. Jadi jangan sembarangan bilang kata iman ya, iman. Semua tindakan di luar kebenaran itu bukan iman. Iman harus didasari oleh kebenaran. Sadar nggak kita? Iblis itu tanamkan benih keraguan-raguan di akhir zaman ini. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat, benar nggak? Dia berusaha supaya semakin banyak orang itu ragu sama Tuhan. Walaupun ke gereja tiap hari, walaupun kasih persembahan tiap hari, walaupun tiap minggu itu pelayanan, tapi dia terus gempur. Tuhan itu gak setia, buktinya apa? Keluargamu begitu-gitu aja. Dia tabur benih keraguan-raguan. Tuhan itu gak baik, buktinya apa? Keluargamu menderita mulu. Tuhan itu gak bisa dipercaya, dia bukan Bapa yang setia. Buktinya doamu dipending mulu sama Tuhan. Iya ditunda mulu. Itu iblis tuh. Karena apa? Ngerti gak? Supaya di akhir zaman ini tidak banyak orang yang menuju keselamatan, tapi menuju kehancuran. Nah Tuhan mau kita itu jadi saksi-saksi iman. Amin. Lewat kisah hidup kita semua di sini, penderitaan-penderitaan kita mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Benar? Lewat saya yang menderita mulu, Tuhan lagi ngebuktiin bukan penderitaan yang bikin saya binasa, tapi ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Itu yang bikin kita binasa. Penderitaan tidak pernah membuat orang itu jadi binasa kalau dia hidup di dalam Tuhan.
Penderitaan akan membuat orang itu semakin maju di dalam Tuhan, di dalam pengenalannya akan Tuhan. Kalau dia ikut apa maunya Tuhan, benar? Benar. Jadi kayak gini kan, iblis kerjanya apa? Mendakwa siang dan malam, betul? Dibisikin, Tuhan itu nggak setia, Tuhan itu nggak setia. Nah tujuannya apa? Kita terintimidasi. Saat kita terintimidasi, bisa nggak fokus sama suara Tuhan? Ya misalnya si Rizka mau nari di depan, sebagai penari gitu, harus paling depan ya. Terus dia deg-degan gitu. Terus iblis bisikin, kamu nggak bisa, tarian kamu jelek, kamu hanya jadi sandungan sama orang lain. Kalau udah keintimidasi, bisa nggak dia nari mempersembahkan yang terbaik? Nggak bisa. Gitu juga kalau kita udah keintimidasi. Oh iya ya, kok doa aku nggak pernah dijawab ya? Benar juga ya. Bisa nggak kita bisa dengar suara Tuhan yang bilang, nah ada waktunya aku menjawab doamu. Nggak bisa. Akhirnya apa? Kita berjalan di dalam kekecewaan, bukan di dalam pengharapan. Kalau kita udah berjalan di dalam kekecewaan, yang seharusnya lurus dapat berkat, akhirnya apa? Ke kiri nggak dapat berkatnya, benar? Nah itu pola kerja iblis di akhir zaman ini. Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lanjut di Matius 10 ayat 29, ini saya berusaha kebut. Matius 10 ayat 29. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Tadi di Lukas Tuhan bilang apa? Bahkan rambut kepalamu terhitung. Astaga, sedemikian detailnya Tuhan sama hidup kita. Rambut yang sebanyak ini, itu dihitung. Ada yang bisa hitung rambut? Seperhatian itu loh Tuhan sama kita. Sepeduli itu. Bahkan rambut bukan Tuhan kurang kerjaan ya, karena Tuhan memelihara. Jadi saat rambut itu jatuh pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan, benar? Burung pipit di udara tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini artinya apa? Rambut kepala dihitung, tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Semuanya yang terjadi itu dalam kontrol kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bilang, aduh Tuhan gak adil, kenapa hal ini terjadi? Ada kebaikan Tuhan, bukan Tuhan sengaja merancangkan yang jahat, enggak. Itu Tuhan izinkan supaya kamu tahu kualitas imanmu semana. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Jangan buru-buru mengklaim sesuatu hal itu tidak baik. Karena bagi kita sesuatu itu tidak baik, karena kita maunya semua serba aman, semua serba nyaman. Tetapi di mata Tuhan, yang tidak baik itu bisa Tuhan pakai untuk mengubah pengenalan kita lebih dalam lagi akan Dia. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke, jadi iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Benar, apa yang mau kita saksikan sama dunia kalau kita aja takut, benar gak? Kita takut kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi. Kita takut doa kita tidak dijawab. Kita takut bahwa kita akan merasa sendiri sampai akhir hidup kita.
kita takut. Apa yang mau kita saksikan sama dunia? Apa yang mau kita kalahkan? Saat kita takut, di situ kita sudah keluar dari jalannya Tuhan dan tidak ada kemenangan di dalamnya. Kalau kita mau meraih kemenangan, janji-janji Tuhan minimal satu, percaya dulu. Percaya bahwa kamu sudah menerimanya, apa yang Tuhan janjikan. Jadi kalau misalnya nih, saya masih jomblo, tapi saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, saya sudah menerimanya. Benar? Nah, yang kita butuhkan saat ini apa? Harus sesuai dengan kebenaran ya. Jangan keluar dari kebenaran. Langsung disebut semuanya. Mobil, rumah, tanah. Nah, harus sesuai dengan kebenaran. Yang kita butuhkan itu apa? Percaya, udah menerimanya. Amin. Saat kita percaya, iblis dikalahkan. Coba kalau saya nggak yakin kalau Tuhan itu ada bersama saya dan menyediakan masa depan yang baik sama saya, nggak akan ada di sini saya. Udah nggak tahu di mana. Karena saya sendiri nggak yakin kalau Tuhan itu baik sama saya. Apa yang mau saya kalahkan? Nggak ada. Justru saya sudah terkalahkan, benar? Karena saya tidak percaya. Saat kita percaya, kita sudah mengalahkan si jahat. Kalau kau percaya Tuhan itu baik, kau sudah mengalahkan si jahat. Mau doamu belum dijawab Tuhan, masih keadaan, masih jomblo, nggak apa-apa, asal kau percaya. Kemenangan udah di pihakmu, benar? Coba kalau saya nggak percaya, apa jadinya? Bisa saya berdiri di sini kayak begini? Nggak bisa. Boro-boro, mungkin hidup saya akan jadi sandungan. Bilang di mulut percaya, tapi dalam tindakan nestapa. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Semangat. Masih banyak. Yang Tuhan mau, ada ini, satu kisah. Di Matius 9 ayat 20-21. Matius 9 ayat 20-21. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jubahnya. Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ada yang bagus tuh, ada yang menarik dari kisah ini. Kita pernah bayangin gak? Ini implikasinya dalam hidup kita masing-masing. Yang Tuhan mau itu bukan seberapa doamu dijawab sama Tuhan. Seberapa banyak, bukan. Bukan seberapa banyak keinginanmu terpenuhi sama Tuhan. Yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau fokusmu adalah seberapa percayanya engkau sama Dia. Apapun keadaanmu. Di perikop ini itu ada perempuan yang sakit pendarahan. Dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Ini bukan soal sembuh, tapi dia percaya sama Tuhan. Bisa nggak kita bilang sama Tuhan, asal aku percaya padamu, aku yakin. Walaupun masalahku masih banyak, aku sembuh. Aku bebas, aku bahagia, aku happy. Walaupun masalahmu masih banyak, asal aku percaya sama Dia, kemenangan itu di pihakku. Yang menang apanya? Karakternya. Karakternya menang, tidak ditindas sama iblis. Kalau ditindas sama iblis kan tiap ada masalah apa? Larut dalam kekecewaan, benar? Seperti tidak ada hari esok. Larut dalam murka sama Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Larut di dalam kesedihan. Natur manusia itu bisa sedih. Amin. Saya juga bisa sedih. Kalau keluarga saya sakit atau ada masalah, saya juga bisa sedih. Waktu retret kemarin saya berangkat dalam keadaan kesedihan. Tapi saya bilang sama Tuhan, buat aku menang Tuhan. Buat aku menang. Susah. Itu saya ingat. Saya WA Pak Gamen sama bukan. Doain saya bisa berangkat retret. Fokus saya sudah terpecah. Waktu itu ada masalah keluarga.
Dan tim musik minta saya main di depan, di sofa di depan. Dalam hati, mungkin bagi bahasa dunia udah jatuh ketimpa tangga pula. Mesti pakai jaket merah segala macam, ya tuh ya, pinjam jaket merah. Tapi dalam hati, Tuhan tolong saya Tuhan. Jangan sampai semangatku pudar Tuhan. Jangan sampai aku mengecewakan. Itu waktu retret itu saya pakai baju merah di depan. Saya impun kekuatan. Matikan aku Tuhan. Matikan aku. Aku siap. Aku siap berperang bagi Engkau. Keluargaku urusan. Apapun yang terjadi. Aku yakin Kau baik bagiku. Serius. Tahu nggak? Lokasi retret itu adalah lokasi di tahun pertama JG pendetanya ditasbihkan sama Tuhan. Itu kita baru masuk dalam sinode GPPK. Dan itu adalah tempat retret kita itu ditasbihkan sama Tuhan. Pagem, Bugem, dan saya. Mau tahu? Sebelum retret, saya udah mau berhenti dari Tuhan. Kayak nggak adil Tuhan. Bertahun-tahun aku ikut Engkau. Tapi kalau aku bandingkan cerita hidupku sama orang lain, kenapa berbeda? Gak gampang. Gak gampang loh dari seorang pastor. Dikit ngupil aja bisa jadi pembicaraan. Gua gak ketawa sih. Iya, ngupil dikit aja jadi bahan pembicaraan. Kayak udah stres di sini. Salah dikit heboh. Nah, waktu cari tempat lokasi retret nggak ketemu, nggak tahu ya tempat itu. Mau tahu apa yang terjadi? Tuhan lagi ingetin saya. Di tempat itu saya pertama kali bilang, iya Tuhan, aku mau jadi pendeta. Di tempat itu saya ditasbihkan. Tuhan mau bilang, jangan akhiri sebelum aku selesai. Waktu saya ulang tahun didoain, itu saya ngarep banget. Ngarepnya gini loh, oh Tuhan kasih aku peneguhan Tuhan. Kalau Tuhan mau aku berhenti. Kalau Tuhan mau aku terus. Tapi yang Tuhan bilang apa? Apiku di dalammu. Dan kau akan meraih kemenangan demi kemenangan asal kau berjalan bersama aku. Itu nguatin saya. Jadi bukan berarti ini udah kayak begini, khotbah seperti ini nggak ngalamin apa-apa, baik yang saya alami. Ikut Tuhan itu bukan lepas dari penderitaan. You akan syarat penderitaan, bukan saya bernubuat ya. Penderitaan apa? Daging kita lagi dimatikan sama Tuhan. Kalau kerjaan kita cuma duniawi, saat kita pulang itu mau bawa apa? Bisa nggak ya hal yang duniawi itu kita bawa pulang? Boleh kita minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, aku punya fasilitas, nggak salah. Tapi jangan biarkan itu mengalihkan fokusmu sama Tuhan. Yang kau kejar Tuhan itu perkenan Tuhan. Ya, jangan sampai salah. Jangan kejar kedahsyatan apapun itu yang seperti heboh banget gitu loh. Di dalam roh. Boleh berkarunia, itu bukan yang utama. Kejar hadirat Tuhan. Sampai hadirat Tuhan itu mengubahkan. Nggak gampang loh. Di umur yang sekarang ini masih sendiri, dia promosi. Tanpa penghasilan. Tapi saya harus membiayai keluarga saya juga.
nggak gampang. Saya kasih tahu ya. Gini-gini. Gini-gini, ada yang lebih menderita dari kita semua, tahu? Kagak usah nangis lah. Banyak yang lebih lagi dari kita. Jadi Tuhan itu baik ya. Walaupun kau menderita, ada yang lebih menderita lagi. Udah ada yang lebih menderita lagi, ada lagi yang lebih lagi dari itu. Lihat sono, anak-anak di Ethiopia. Saya kalau lihat Instagram saya suka nangis. Itu anak-anak di Ethiopia yang item-item gitu, nggak pakai sendal, cuman dituangin nasi aja sepiring, nggak pakai lauk, mukanya senang banget. Nah kita kalau cuma makan nasi doang, nggak pakai lauk, itu mukanya merah. Kayak saya waktu itu, hari Selasa, ngomel, karena lauknya. Jadi pendeta harus jujur, bro. Iya, waktu hari Selasa saya ketemu guru. Wah, saya makan lauknya begitu banget gitu, dalam hati. Nggak jadi contoh nih orang. Percuma kan, hebat-hebatan yang nyampein firman, tapi firmannya berlalu begitu aja. Ya saya belajar. Ini semua tentang rasa syukur, amin. Itu coba deh lihat deh, itu banyak videonya di Instagram, di YouTube juga ada. Itu anak-anak Ethiopia gitu, yang hitam tapi cakep gitu, nggak pakai sepatu, cuman dituangin nasi aja udah senang banget. Nah kita bawa handphone jadul aja, handphone jadul itu kayak udah, aduh berat banget Tuhan bawanya. Iya kan, apalagi kalau misalnya bakso mulu. Yang penting asin. Kalau asin gampang ditelan. Oke, lanjut ya. Tenang, Natal masih lama. Banyak orang yang ngerasa lelah gitu ya, lelah akan hidup ini, kayak nggak mood lagi gitu loh, karena capek gitu, capek Tuhan ini mulu, orangnya nggak berubah-berubah, masa dari tahun kapan, pokok doanya itu mulu. Dan saya punya pergumulan, doain orangnya nggak berubah-berubah, kayak capek gitu. Nah ini tuh yang ditanamkan iblis supaya kita tuh nggak fokus lagi sama apa yang Tuhan mau kasih tahu ke kita tentang hal itu, gitu. Kita buka gini ya. Bagaimana ciri orang beriman? Satu, saya akan percepat ya. Bagaimana ciri orang beriman? Satu, orang yang beriman adalah orang percaya yang fokus hidupnya adalah perkara-perkara di atas. Jadi kalau kita adalah orang beriman, fokus hidup kita itu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti nggak boleh makan, enggak. Tapi tujuan hidup kita arahkan ke sana. Jadi kalau fokus hidup kita adalah perkara-perkara yang di atas, maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang ada di bumi, misalnya baju bagus, kita nggak kecewa, benar? Karena fokus hidup kita ada perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Damai sejahtera, kasih, sukacita, kelemah lembutan, benar kan? Dimana Tuhan sudah memerintah. Kita fokus sama itu, ayo dong. Setiap hari, mulai hari ini, fokus kita tuh jangan fokus lagi sama apa yang bisa kita dapatkan di dunia. Kalau kita kerja keras, puji Tuhan, Tuhan pasti tambahkan, benar? Tapi fokus hidup kita gini loh, bukan ke duniawian, tapi perkara yang di atas. Jadi kalau misalnya saya bergumul, pengen ganti HP, tapi saya nggak fokus di situ, saat saya tidak mendapatkan HP baru, saya tidak kecewa, amin. Kalau Bapak Ibu fokusnya hanya apa yang ada di dunia, saat tidak mendapatkan pasti kecewa, jatuhnya di situ. Akhirnya apa? Iblis renggut kamu, masuk ke dalam kekecewaan, akhirnya binasa. Tolak ya,
Dan orang beriman itu fokusnya perkara di atas. Mulai hari ini, kalau kita ada orang beriman, fokusnya di atas. Gimana saya bisa set up, mengupgrade seluruh hidup saya, detik demi detik saya berjalan di dalam kebenaran. Itu dulu fokusnya. Nah, kita belum sampai di titik itu. Ngomong masih sembarangan, masih kata-kata kasar, masih kata-kata kutuk, masih kata-kata kotor, babi monyet anjir. Nah, kita mau mendapatkan keselamatan itu bagaimana bisa? Kalau kita cuma ngerjain hal-hal yang duniawi, benar nggak? Mulai saat ini fokus kita sama perkara di atas. Bukan nggak boleh ngurus hal dunia, kerja ya harus lah. Tuhan bilang pergi pada semut. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kalau nggak mau kerja, jangan makan. Itu ada ayatnya. Lu mau dapat sesuatu kerja. Apa kek gitu. Apa kek, bukan apa teh. Oh ya saya kerjanya apa? Nonton TikTok. Kerjanya apa? Ngibulin orang. Kerjanya apa? Bikin sakit hati Tuhan. Itu bukan kerjaan. Itu kurang kerjaan namanya. Kalau kita fokusnya sama perkara di atas, apapun yang belum kita terima saat ini, itu tidak membuat langkah kaki kita goyah di dalam Tuhan. Datang ke gereja, naik kereta, naik busway, naik apalah, nggak membuat kita jadi patah semangat. Jangan membuat kita bilang Tuhan itu nggak adil, benar nggak? Datang ke gereja, naik angkot, naik apapun itu membuat kita bahagia. Nggak apa-apa naik busway, tapi ada Tuhan, benar nggak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu, I'm happy, benar nggak? Nggak usah jadi, kok begini-gini aja. Ya emang mau diapain lagi? Itu saya lucu kalau ada banyak yang konseling sama saya, anak-anak muda, Kak Intan, gimana ya Kak? Dia begini, dia nggak mau begini. Terus aku cuma bilang, ya mau diapain lagi, dia maunya begitu. Mau diapain lagi? Ya udah biarin aja. Sekarang terserah kamu, atur emosi kamu supaya jangan gara-gara dia kamu jadi binasa karena kesal sama dia, benar nggak? Nah, kayak gitu. Gini-gini pendeta. Orang yang fokus hidup pada perkara di atas tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau kita berkata bahwa kita ada orang beriman, tapi kerjanya hanya mementingkan diri sendiri, maka kita bukan orang beriman. Karena iman itu selalu ada tindakan. Amin. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke ya, start dari hari ini kita tunjukkan dalam perbuatan. Nggak ada lagi yang nggak full senyum gitu loh. Nggak ada lagi yang mukanya ditekan-tekan gitu. Karena kita tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun misalnya masih sendiri, bahagia. 2, orang yang beriman ada orang yang tahu kapan waktu menabur dan menuai. Yang mengerti siapa Allahnya dan terus menghasilkan buah. Kamu tidak akan tahu apa itu iman sebelum kamu bersentuh dengan kebenaran. Amin. Kamu nggak akan tahu apa itu iman sebelum kamu mengasihi kebenaran. Dan kamu tidak akan tahu apa itu iman sebelum kamu bisa mempertahankan kebenaran itu sampai akhir. Orang yang beriman adalah orang yang tahu kapan waktu menabur dan menuai, yang mengerti siapa Allahnya dan terus menghasilkan buah. Kenapa kita suka lelah?
Karena kita belum bersentuhan secara total dengan Tuhan. Kita belum bersentuhan secara total. Kalau total itu berarti udah sempurna. Jadi kalau misalnya saya minta tolong lagi Claudia, sini dong saya. Ya, kamu di sini ya. Misalnya ini kita, ini Allah. Oh, terbalik. Ini Allah, ini kita. Kalau bersentuhan total, itu semuanya total. Pegang, total. Akhirnya kita bisa ngerti, oh Tuhan itu begini. Tapi di dalam kedagingan kita belum, kita masih, karena daging, masih ada sisi daging kita yang menghambat kita bisa kenal Tuhan secara total. Kita baru nyentuh segini, makanya kita suka bilang, kalau engkau jawab apa yang aku mau, engkau baik bagiku. Karena belum total kenal Tuhan. Kenapa kita suka lelah? Karena kita belum bersentuhan total sama Tuhan. Kalau kita udah kenal Tuhan secara sempurna, apapun yang terjadi, mau kebakaran atau apapun itu, kita gak kecewa sama Tuhan. Kita tahu dia tidak pernah meninggalkan. Amin. Nah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, silakan duduk. Tahu kan, dulu Iktus pernah kebakaran. Tahu kan? Iya, Iktus pernah kebakaran. Itu saya di situ. Ya lucunya saya di situ. Udah di situ telat dapat berita lagi. Jadi dulu Iktus itu berupa rumah 2 lantai tapi besar. Nah saya sama Meli tinggal di situ. Karena waktu itu kita masih kuliah STT. Jadi kampus kita itu di Roxy. Nah Iktus di Hayamuruk. Itu kan dekat cuma 15 menit. Jadi saya sama Meli tinggal di lantai atas. Di lantai 2 ada kamar buat kita gitu. Nah itu dia dulu waktu itu masih sakit tipes. Nah, wah terkenal di Meli sakit tipes. Nah, jadi singkat cerita, saya punya paper makalah yang harus saya selesaikan saat itu juga. Karena besoknya harus dikasih ke dosennya. Itu tenggat waktunya besok gitu. Saya bilang sama Meli, gua gak balik hari ini. Lu kalau mau balik, nginep sendiri di Iktus. Gua gak balik sebelum paper gua ini selesai. Itu ngerjainnya di hutan kayu. Ngetik rantal komputer. Sampai malam belum selesai. Selesainya tengah malam. Terus saya putuskan gini. Mel, gua gak balik. Kita nginep aja di rumah teman kita yang di hutan kayu. Subuh-subuh kita balik untuk mandi, habis itu ke kampus. Oke. Ya udah dia ikut nginep sama saya di rumah teman. Subuh-subuh jam 5 itu udah jalan. Nyampe di Hayamuruk, tanam, becek semua. Ada mobil pemadam kebakaran. Saya bilang sama dia, Mel kenapa ya? Kok ada becek semua ini jalanan? Kok ada mobil pemadam kebakaran? Terus dia bilang, tenang, pasti rumah kita dijagain. Kan kita hamba Tuhan. Oh iya benar juga ya. Ini Iktusnya di seberang. Di sini aku sama Meli beli bubur buat sarapan. Bang beli bubur, ya 2, ya dibungkus, ya. Bang tanya dong bang, ada apaan tuh? Kebakaran Neng. Oh di mana? Oh di situ. Oh aman lah, anak Tuhan pasti dijagain. Oh bukan rumah gue itu bang. Cie. Nyebrang, jalan. Mel, kok makin becek ya? Ini jalanan. Nggak apa-apa Tan, nggak apa-apa Tan. Pas udah ngeliat, Mel rumah kita angus. Itu kaki udah goyang. Pakan pingsan. Wah angus, baju-baju gua gimana? Buku-buku gua gitu. Kan kuliah. Semua buku-buku sama baju-baju di situ. Kan kalau kuliah ada aturan, nggak boleh pakai kaos. Baju harus baju yang berkerah. Jadi untuk dapat baju saat itu berharga banget. Jadi kalau misalnya semua baju yang berkerah angus kebakar, gua mau kuliah pakai apa? Gitu. Mek, rumah kita, Tuhan Yesus, nangis, langsung telepon Pak Gem. Pak Gem jawabnya gini, ya nggak apa-apa, saya udah dikasih tahu, ya Tuhan.
Saya udah dikasih tahu sama Roh Kudus malamnya bahwa akan ada kebakaran gitu. Tapi Tuhan bilang akan dijagai gini. Terus dalam hati, ya udah nangis, masa masuk lagi air matanya. Nggak asik juga ini. Kurang dramatisir. Nah, singkat cerita, itu proses loh. Pelayanan yang kamu bangga-banggakan tiba-tiba terus tidak seperti yang orang-orang harapkan. Diambil Tuhan. Nggak diambil sih, cuma versinya berbeda aja. Itu angus, tapi puji Tuhannya itu ada kulkas gede banget. Kondisinya nyala, sakarnya masih nyolok, dan ada tabung gas penuh, tidak meledak. Gitu. Bahkan Meli waktu itu masih sempat rebus telur, itu utuh telurnya. Iya, telurnya selamat. Pas kita cek ke atas, jadi itu atapnya itu udah roboh. Blek. Nah, jadi buku angus tapi baju enggak, ketimpa asbes atap. Jadi bajunya enggak tapi bau gosong. Dalam hati masa saja kamu pakai baju gosong. Itu cobaan banget, bukan soal baju, nanggung malunya. Hamba Tuhan, pelayanan pelepasan, ngusir setan, bikin mujizat masa nggak bisa? Doain orang yang sembuh. Kamu sendiri gimana? Masa rumahmu kebakaran? Alamin dulu. Udah sampai di titik itu. Ini ceritanya to be continuing. Udah sampai di titik itu. Yang punya rumah ngomong, kita tetap pelayanan tuh, tetap pelayanan. Walaupun gosong-gosong gitu, kita tetap pelayanan. Para bilang mau apapun itu, lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Udah, jadi yang datang konseling itu, oh atapnya udah nggak ada. Tapi masih ada 2 ruangan yang bisa kita pakai untuk konseling pelepasan. Jadi sambil didoain cium-cium bau gosong. Belum lagi hinaan dari orang. Ya kok hamba Tuhan kayak gitu? Ya pelayanan, ya kamu ditinggalkan Tuhan. Kutuk. Kebakaran. Gitu. Nggak apa-apa, maju terus. Saking semangatnya tuh, itu saya masih ingat. Itu sampai ada 1.000 orang yang total dilayani tahun itu. Di titik penderitaan banyak kok Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk kita layani. Lagi semangatnya kayak gitu. Yang punya rumah minta kunci. Minggat. Kalian harus keluar dari situ. Karena saya mau jual rumahnya. Iya Pak, mau jual rumahnya. Uang gak ada. Kita kemas-kemas barang. Kagak tahu mau pindah kemana. Itu semua dikemas-kemas. Saya masih ingat, aku, Meli, sama Pak Roy bertiga. Pak Gem sama Bu Gem cari ruko. Tanpa pegang uang. Cuma nyari. Kita diiktus bertiga sama Pak Roy. Ngemas-ngemasin barang. Saya bilang sama Pak Roy, kita mau pindah kemana? Pak Roy bilang ini, mau kita pelayanan di bawah pohon, saya siap. Kamu mau ikut nggak? Ya Pak Roy, ikut. Ikut, saya bilang itu. Mau cuma neduhnya di bawah pohon. Yang penting tetap pelayanan, ikut. Saya bilang itu. Nggak tahu mau jalan kemana. Nggak tahu. Sampai di titik itu. Sampai semua harga diri dilucutin. Tapi kita tetap percaya Tuhan itu baik. Seperti itu. Ya akhirnya pas pagem-bugem nyari-nyari ruko, masuk uang sejumlah sepersekian juta untuk sewa tempat ruko di Cempaka Putih. Nah itu pembelaan Tuhan Bang. Bisa gak kita bilang sekalipun Tuhan, sekalipun apa yang aku doakan, tapi Engkau menjawab tidak seperti yang aku doakan, aku tetap percaya, aku tetap beribadah, aku tetap semangat di dalam Engkau. Ya kan? Tetap semangat. Jadi lepas dari sini semangat semua ya. Walaupun lapar. Iya, Pak besok kalau saya khotbah jangan pakai jam tangan.
Ya, satu lagi. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban kebakaran itu?" Terus Kejadian 22 ayat 8. ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau kita jadi Abraham saat itu, komplain nggak? Ini loh, anak yang dinanti-nantikan malah disuruh dibelak. Kayak mustahil ya, kayak di luar Nurul, di luar Dewi, masa Nurul doang namanya, di luar perkiraan gitu loh. Anak yang Tuhan janjikan, tapi Tuhan bilang belak, nggak masuk di akal. Apa yang membuat Abraham berani mempersembahkan Ishak? Iman, benar, iman. Kenapa dia bisa sampai tahap itu imannya? Karena dia kenal. Dia kenal. Dia bukan sekedar tahu, dia kenal. Ini Bapakku Maha Kuasa. Kalau dia berfirman, pasti ada kuasa di dalamnya. Jadi kalau dia bilang, ambil anakmu, beri ke aku, dia ngerti itu kebaikan buat dia. Sehingga dia tidak kecewa waktu apa yang dia punyai yang paling berharga diambil sama Tuhan. Dia gak kecewa karena dia tahu Tuhan dalam segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngerti ini arahnya kemana. Jadi kalau misalnya waktu itu Tuhan izinkan Bu Hati sakit, Bu Hati kenal Tuhan, dia ngerti ini arahnya kemana, untuk pertobatan, untuk kebaikan. Benar Bu? Akhirnya yang timbul apa? Bukan persungutan, tapi kebahagiaan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menurut kehendaknya. Amin. Kita juga kayak gitu, apapun masalah kita, bilang sama diri sendiri, selama saya berjalan di dalam jalannya Tuhan, itu semua akan Tuhan ubahkan untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya istrinya belum berubah-berubah, suaminya belum berubah-berubah, dompetnya belum berubah-berubah, jangan sedih. Itu cara Tuhan untuk mengubah kamu, mengubah lingkunganmu, mengubah orang-orang di sekitarmu. Dompetnya belum berubah-berubah, masih angin isinya. Hari ini isi, besok hilang lagi. Enggak masalah. Selama Tuhan ya tidak hilang dari hati kita. Semua pada bilang amin, abis ini dapat masalah, ayo. Oke, yang terakhir ya. Bagaimana pengharapan orang beriman? Satu, pengharapan orang beriman. Pengharapan orang beriman. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai segala sesuatu yang baik di dalam kita, Dia akan mengakhirinya dengan segala sesuatu yang baik dari Dia. Amin. Kalau Tuhan udah menciptakan engkau dengan sedemikian indahnya, Dia akan menuntunmu hari demi hari, itu diisi dengan kebaikan yang berasal daripadanya. Tidak pernah kekurangan. Kebaikan yang Tuhan berikan sama kita itu hari demi hari sampai kita menutup mata. Gak pernah. Selalu Tuhan beri yang terbaik. Walaupun hari ini bakso lagi, misalnya Jumat bakso lagi, minggu depan bakso lagi, itu kebaikan. Amin. Kita percaya Tuhan itu gak tinggalkan kita sendirian. Amin. Yeremia 29 ayat 11 tadi apa? Coba buka lagi Yeremia 29 ayat 11. Yeremia, oke, itu 2-3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
Mulai hari ini ya, apapun yang terjadi, kita melangkah sama Tuhan. Tuhan, ajar aku mana Engkau baik bagiku. Mau masih sendiri, mau masih apa, bukan APT, apapun itu, percaya Tuhan akan memulai yang baik dan mengakhiri dengan segala kebaikan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saya sama-sama ya, kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Mulai dari tempat ini kita hafalin, masa depanku ada, harapanku tidak akan hilang. Yang terakhir ya, pengharapan orang beriman, ada pengharapan akan kepastian dan berani mempertahankan iman walaupun apa yang dinantikan tidak didapat. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Wow, dahsyat ya. Sampai matinya pun dia tidak mendapat. Dia tidak mendapat sampai matinya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu ayat 11-nya berbicara tentang apa? Saksi-saksi iman, yaitu Sarah, Abraham. Iya kan? Mereka sudah tua. Tuhan menjanjikan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sampai matinya keturunannya baru 1 orang. Dia belum melihat. Dahsyat ya. Gimana kalau misalnya hari ini diberikan sama kita, sampai matimu engkau tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tapi engkau tidak mundur dari Tuhan. Sampai matimu engkau tidak melihat apa yang engkau doakan itu terjadi, tapi engkau tidak kecewa sama Tuhan. Itu iman. Iman, pengharapan orang beriman, pengharapan akan kepastian, walaupun apa yang kita minta belum kita dapat. Mulai dari hari ini, apapun kebutuhan kamu, apapun kerinduan kamu, letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Tuhan, mau keinginanku dijawab, aku tetap percaya sama Engkau. Mau keinginanku tidak dijawab, aku percaya Kau tahu yang terbaik. Kalau bagi Engkau ada tunggu, aku akan tunggu dan tidak lari dari panggilan. Banyak orang yang Tuhan bilang tunggu, tapi ngerjain yang lain. Akhirnya apa? Mahkota keselamatan dan upah yang sudah Tuhan janjikan hilang. Karena dia tidak sabar menunggu. Dia lakukan yang lain yang menurut dia itu jalan tercepat untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jalan tercepat, bukan yang terbenar. Kalau jalan yang terbenar itu pasti mau nunggu sesuai waktunya Tuhan. Tapi kalau misalnya jalan yang tercepat supaya kita cepat-cepat dapat apa yang kita mau, hati-hati. Itu bisa membelokkan kita dari rencana Tuhan. Pilih jalan yang terbenar. Jangan jalan yang tercepat. Saat hari ini Tuhan lagi tegur kita semua supaya kita percaya sama Tuhan, bukan berdasarkan apa yang Ia bisa beri ke kita. Kalau hari ini kita belum mendapatkan, mungkin ya dalam nama Yesus terserah Tuhan. Sampai mati kita pun kita belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Enggak berkurang percaya kita sama Tuhan. Sampai mati kita tetap bilang apa yang aku inginkan enggak aku dapatkan. Tapi aku percaya Engkau sudah menyediakannya di sana. Engkau sudah menyediakannya di sana bagi aku. Karena aku tahu hidupku dalam tanganmu. Apa yang Kau izinkan terjadi itu membentukku semakin serupa dengan gambaranmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Udah selesai. Oke, tim musik silakan dong ke depan. Sama Pak.
Multimedia. Ajar aku Tuhan. Tahulah lagu ini. Jalan dalam terang-Mu, berikan ku ajar aku Tuhan. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ada. Ajar aku Tuhan. Ada. Ya. Ajar kami Tuhan, ajar kami hidup dalam perkenan-Mu. Walaupun apa yang Kau janjikan belum kami dapatkan, tapi kami yakin Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Walaupun bagi dunia kami ini sepertinya gagal, tapi di mata-Mu Tuhan, kami bukanlah gagal. Kau masih berproses di dalam diri kami semua. Ajar kami Tuhan, mengarahkan mata kami hanya kepadamu, bukan pada persoalan-persoalan kami. Ajar kami Tuhan, tetap beriman teguh. Walaupun apa yang kami doakan belum kami dapatkan. Ajar kami untuk mempercayai-Mu setiap waktu, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami, yang tidak akan memberikan ular pada anaknya yang meminta roti.
Ajar kami memahami bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami. Hari ini semua ketakutan kami, semua kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang mengambil alih hidup kami. Ubah ketakutan itu menjadi keberanian dan menjadi iman yang teguh di dalam Kau. Kami percaya segala sesuatu yang baik yang berasal daripada-Mu sudah tercurah bagi kami semua saat ini juga. Kerinduan kami bagi keluarga kami untuk Tuhan ubahkan. Kami percaya Tuhan menjawabnya. Segala pergumulan-pergumulan kami percaya Engkau juga menjawabnya. Dan pergumulan-pergumulan itu tidak akan pernah membuat kami berhenti untuk melayani-Mu sepenuh hati kami. Ajar kami Tuhan hanya memandang pada-Mu dan hanya berserah pada-Mu. Kau Allah penyelamat kami, Kau Allah pembela hidup kami, Kau Allah pemelihara hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami itu semua baik adanya. Itu semua yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Engkau baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.